Islam itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa, Nasrani adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian orang-orang yang zalim di antara mereka inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, ya mungkin saja adalah orang-orang Kristen yang orang zalim ini. Al-Quran hanya menerangkan begini, wa makaru wa makarallah. Ini ayat terkait dengan penyaliban pada masa itu. Penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Orang-orang yang ada pada saat Nabi Isa diutus, muncul di tengah-tengah mereka kemudian orang yang menginginkan tipu muslihat untuk membunuh Nabi Isa. Tetapi Allah menyelamatkan. Makanya dikatakan isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Allah menyelamatkan utusannya yang suci ini dari upaya tipu muslihat orang Yahudi pada masa itu. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yohanes 11, ada kan kaidah itu? Ada kan di Matius 26:59 mereka melakukan tipu daya muslihat? Al-Quran berarti tidak keliru. Nah, kenapa kemudian susah untuk menerima kebenaran? Karena Allah sudah mengatakan, fa'ammal ladina kafaru fa'u'azibuhum azaban syadidan fid dunya. Akibat dari kemungkaran mereka, akibat dari makar mereka, tipu daya mereka itu sendiri, Tuhan sudah menggariskan, aku akan mengasap mereka dengan asap yang sangat keras di dunia. Saking kerasnya asap itu sehingga penjelasan yang begitu jelas pun tidak bisa dicerna. Kita minta mana dalilnya? Tuhan minta darah manusia, nggak ada dalilnya. Tapi apakah mereka mampu kemudian mencerna? Tidak. Kenapa? Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azibuhum azaban syadidan fid dunya. Di dunia mereka sudah diberi asap. Orang yang diberi asap ketika melihat kapal selam, ditanya kepada dia, itu apa? Oh, itu ikan paus. Padahal jelas-jelas ikan kapal selam. Tapi dia mengatakan ikan paus. Apa alasannya? Karena beradanya di air, di laut. Tapi itu sudah jelas kapal selam. Tapi karena diasap mereka, matanya buta, sudah mendengarkan ada loh besi yang terampung dan bisa tenggelam, masuk keluar di lautan, namanya kapal selam. Udah mendengar. Tapi karena asap yang pedih, mereka tidak mau pahami. Yang jelas menurut mereka itu adalah ikan paus. Kita menjelaskan tugas kita. Jadi kalau dikatakan tak ada hubungannya dengan Yudas, itu juga tidak sebenarnya benar. Kenapa? Karena Yudas di sini diceritakan kemudian adalah sebagai apa yang saya terangkan tadi. Nabi Isa diangkat. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika. Wahai Isa, aku mengambilmu dan aku mengangkatmu kepadaku. Ada nggak dalil? Kita lihat dalam Matius 24 nomor 26. Apa kata Yesus? Ada tertulis, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi sudah ada tertulis. Yang tertulis ini bukan perjanjian baru. Yang tertulis ini adalah perjanjian lama. Di mana tertulis bahwa anak Tuhan diangkat ke langit melalui perantaraan malaikat? Mazmur 91. Ada tertulis kan? Kan ada tertulis. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Mazmur 91 nomor 8. Engkau dengan matamu hanya menonton orang-orang fasik. Coba. Kan itu untuk Nabi Isa tuh. Itu untuk Yesus kan. Kenapa saya katakan itu untuk Nabi Isa? Karena Al-Quran mengatakan Allah mewahyukan firman kepada Nabi Musa, kepada Daud, kepada Isa. Itu jelas itu. Islam bukan agama independen. Islam datang untuk menjelaskan agama terdahulu. Bukan agama berdiri sendiri dia. Ini agama, ini kitab yang menerangkan tentang kejadian masa lampau. Karena ada pembengkokan cerita, Al-Quran datang meluruskan. Sesungguhnya mereka hanya berkata berselisih paham bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Sesungguhnya kata Allah, yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan. Nah, tadi kita sudah berdiskusi dengan pendeta kita di sini. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh, melainkan orang yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Apa efeknya dan apa pembuktian kebenaran Al-Quran di sini? Di zaman sekarang, jangan masa 2000 tahun, di masa sekarang, ketika Allah mengatakan mereka berselisih paham, lebih syakkim minhu,
Allah mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi la bisyakkin minhu. Mereka orang-orang yang ada pada saat itu berselisih paham tentang Nabi Isa alaihissalam. Sekarang pembuktiannya hari ini. Apakah orang Yahudi dan orang Kristen satu paham tentang oknum yang datang lahir tanpa ayah yang ada di tengah-tengah mereka membawa hikmat Injil? Jawab saya, berselisih paham atau mereka sepaham? Berselisih paham. Al-Quran ini kapan dituliskan? 1400 tahun silam. Kenapa Rasul mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkin minhu? Kenapa mereka berselisih paham sampai hari ini? Al-Quran dibuat-buatkah tahun ini? Tidak. Al-Quran 1400. Kenapa kemudian Allah mengatakan mereka akan berselisih paham, mereka akan saling mengklaim tentang satu sama lain? Mereka hanya berselisih paham. Wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkin minhu. Dan itu juga diceritakan pada masa itu di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia pasti hidup. Berselisih paham. Apakah Rasulullah membaca Kisah Para Rasul? Tidak. Lalu kenapa ada dalam Al-Quran? Karena ini wahyu dari langit yang maha menyaksikan, yang melihat keadaan itu. Mazmur 91 ada yang tertulis tentang engkau jika engkau adalah Mesias. Apa itu? Bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Di mana tertulis? Cek percek Mazmur 91. Jadi itu untuk utusan Tuhan. Saya kira begitu Dinda Umi Mican. Jadi kalau dikatakan tak ada hubungannya, itu juga tidak sepenuhnya benar, karena Islam itu datang meluruskan ajaran-ajaran terdahulu. Terlepas dari saudara-saudara kita Kristen mau percaya ataupun tidak, kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Tugas kita hanya memberi peringatan. Yang mau menerima peringatan itu alhamdulillah, yang tidak mau menerima ya silakanlah, ikraha fiddin. Dan kepada saudara saya, abang saya Pendeta Buas, saya doakan panjang umur, sehat selalu Pak. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, jadi mungkin buat Pak Buas nanti bisa di cross check di dalam Kisah Para Rasul pasal ketiga kedua ya kalau tidak salah, bahwa itu yang tertulis di sana itu hampir sama dengan apa yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-157 158, bahwa Yesus itu tidak mati seperti itu. Ini juga tercantum di dalam kitab Barnabas ya, kitab Barnabas di pasal ke-220 dan 221 seperti itu. Silakan Pak Buas, mungkin masih ingin menanggapi apa yang disampaikan Bang Zuma barusan. Sama-sama ya, memang karena kita memang beda iman, itu tidak bisa dipungkiri, dan kita memang juga beda kitab suci. Jadi kalau dari sudut Islam, Kristen ini terancam asap ya dan sebagainya. Dari sudut Kristen sebaliknya, Yesus satu-satunya jalan ke surga. Dan yang tidak percaya kepada Kristus itu akan berakhir di neraka. Dan dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau saudara menganggap Injil yang saya percaya itu sebagai suatu kebodohan, ayat ini mengatakan saudara akan binasa. Kalau saudara percaya pada pemberitaan ini kekuatan Allah, justru saudara akan diselamatkan. Oke, cuma sekian saja saya kira. Sedikit saya menanggapi mungkin ya, menambahkan dari Bang Zuma tadi, betul apa yang dikatakan Pak Buas, bahwa kalau tidak percaya Yesus Kristus itu akan binasa. Tapi pertanyaannya, percaya Yesus sebagai apa? Karena di dalam Bible sendiri sudah menjelaskan tentang konsep keselamatan yang akan diberikan hidup yang kekal itu ada di dalam Yohanes 17 ayat ketiga. Harus percaya Yesus sebagai utusan Allah atau utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Jadi yang diberikan hidup yang kekal, yang akan diselamatkan, itu adalah yang percaya bahwa Yesus ini adalah sebagai utusan, sebagai Kristus, bukan sebagai Theos, begitu loh Pak. Ya itu, tapi kan itu laki-laki kan dari sudut pandang Muslim ya.
Ya, saya tidak menolak kalau Yesus itu utusan. Tapi saya pada saat yang sama percaya kalau misalnya Muslim kan juga percaya sebagai nabi ya, Nabi Isa gitu ya. Saya tidak menolak juga. Tapi saya juga percaya, nah dalam hal ini kita berbeda, bahwa Yesus itu juga adalah Allah. Dan karena kami percaya Tritunggal, tidak ada masalah dengan Allah mengutus Allah. Nanti bukan hanya Bapak mengutus Yesus, tapi nanti Bapak dan Yesus itu mengutus Roh Kudus. Itu pribadi yang ketiga. Apakah konsep ini Pak Buas, konsep teofani Allah itu bukankah itu ajaran dari pagan? Bahwa Allah berinkarnasi menjadi ciptaan itu, ya, itu tentang konsep teofani, itu adalah ajaran pagan. Seperti contohnya misalkan Allah dianggap berinkarnasi menjadi manusia ciptaannya, Yesus itu. Allah juga dianggap bahwa dia berinkarnasi atau dia berteofani menjadi tiang awan. Allah juga berinkarnasi atau berteofani menjadi semak api. Ini kan konsep teofani Allah itu tentang inkarnasi ini adalah ajaran pagan yang dulu disematkan kepada dewa-dewa. Contohnya, Allah dianggap berinkarnasi menjadi Zeus. Kemudian Zeus menikah dengan wanita bumi yang namanya Hera, maka lahirlah anak yang memiliki dua natur ini atau memiliki dikotomi ini. Itu Hercules. Dia dianggap 100% manusia, 100% dewa. Jadi konsep teofani, konsep dikotomi atau dua natur ini adalah konsep yang dihasilkan daripada ajaran pagan. Karena kalau berbicara nanti Allah disamakan dengan ciptaan akan berbenturan dengan Yesaya, dengan Yeremia, dengan raja-raja. Di dalam Yesaya dikatakan dari sejak zaman purbakala akulah Allah dan tidak ada yang sama seperti aku. Di dalam Yeremia tidak ada Allah di atas dan di bawah bumi ini. Di dalam dua raja-raja juga dikatakan hendak kepada siapa kamu menyamakan aku sehingga kami sama. Nah itu Pak. Menurut saya tidak ada yang ajaran pagan manapun yang sama dengan Kristen ya. Jadi Hercules itu kan kalau dalam mereka itu Zeus dan sebagainya bisa kawin, bisa punya anak dan sebagainya. Dan saya kok tidak pernah mendengar Hercules itu 100% Allah, 100% manusia ya. Bukan 100% manusia, 100% sebagian Allah, sebagian manusia saya kira ya. Jadi kalau sebagian Allah, sebagian manusia beda dengan Yesus. Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dan kalau dalam Zeus dan sebagainya itu kan ada banyak sekali dewa, maka dewanya bisa kawin, bisa punya anak, dewa bisa berantem sama dewa, dewa bisa membunuh dewa dan sebagainya. Itu sama sekali tidak ada di dalam Kristen. Karena konsep tentang dikotomi itu tidak ada satu ayat pun di dalam Bible, Pak. Konsep dikotomi atau Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan itu mutlak daripada hasil konsili Kalsedon. Bentar ya. Ini soalnya baterai. Umi nanti izin bertanya nih. Halo, tadi saya nggak bisa pakai ini karena Ya. sama ininya. Jadi Zeus bagi saya tidak ada persamaan itu karena memang politeisme di dalam mereka itu seperti itu. Dewa bisa berantem sama dewa. Dan juga seringkali orang membandingkan Tritunggal dengan misalnya Brahma, Wisnu, Siwa. Itu tidak ada persamaannya karena Brahma, Wisnu, Siwa itu kan beda sifat-sifatnya, beda kekuatannya. Kalau Tritunggal itu mereka setingkat ya. Bapak, Anak, Roh Kudus setingkat. Lalu mereka cuma punya satu hakikat, jadi bukan tiga Allah. Kami tidak pernah percaya tiga Allah. Tapi kalau dalam Hindu tuh bukan cuma tiga dewa itu, ada lagi 33 juta dewa. Jadi mereka memang politeis. Saya tidak ini loh, Pak Buas, saya tidak membandingkan dengan Hindu, tetapi tentang konsep teofani bahwa Allah berinkarnasi menjadi ciptaannya. Contohnya Allah dianggap berinkarnasi menjadi manusia Yesus. Ini adalah konsep daripada hasil ajaran pagan begitu loh Pak. Oke sebentar Pak, sekarang kita buka tanya jawab dari partisipan saja ya Pak Budi ya. Ini ada Bang Rahmat Hidayat. Ya, saya tanggapi satu hal yang saya lupa tanggapi tadi ya.
Saya kira Umi salah gunakan istilah tentang teofani itu ya. Teofani itu kalau dalam Kristen itu Allah yang menunjukkan diri dalam bentuk manusia di dalam perjanjian lama. Jadi misalnya dalam Kejadian pasal yang ke-18, tiga orang yang serupa manusia datang pada Abraham. Yang dua adalah malaikat dan yang satu itu adalah Allah sendiri. Nah itu teofani. Jadi nggak tahu apakah Umi salah konsep atau memang ada konsep yang berbeda seperti itu dalam Islam, saya nggak tahu. Tidak ada dalam Islam tentang konsep teofani ini. Jadi Ya, kalau gitu, Allah berteofani menjadi ciptaan. Manusia itu kan ciptaan. Allah berteofani menjadi ciptaan itu adalah ajaran daripada pagan Yunani. Seperti yang tadi Umi contohkan bahwa Allah dianggap berteofani menjadi Zeus. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa Pak Buas, sebentar ditahan dulu, kita buka pertanyaan dari teman-teman. Silakan Bang Rahmat Hidayat. Baik, ini suara saya jelas ya Umi ya? Jelas Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu kepada Umi semuanya, Gurunda Abang Zuma dan Pak Pendeta Buas ya. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma yang telah menyampaikan banyak ilmu untuk kita pada malam hari ini. Semoga bisa memperkuat akidah kita untuk menjalankan kehidupan dunia sampai akhirat kelak. Baik, sebetulnya ada beberapa pertanyaan ya, karena saya di sini menanggapi dari awal diskusi tadi sampai sekarang. Namun mungkin karena ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persingkat menjadi satu pertanyaan saja. Nanti kalau ada di akhir sesi masih ada waktu atau kesempatan, nanti saya tanyakan kembali. Mungkin satu pertanyaan dulu kepada Pak Buas. Ini di dalam Yohanes 20 ayat 10 sampai 17. Nah, judul perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, saya bacakan sekilas di dalam Yohanes 20 ayat 10 sampai 17. Ayat yang ke-20 ayat 11-nya, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Pendeta, jika memang di dalam diskusi tadi Pak Pendeta mengatakan yang disalib itu adalah Yesus, yang mati itu adalah Yesus, yang dikubur itu adalah Yesus, yang bangkit itu adalah Yesus, yang diangkat ke langit pun juga Yesus. Pertanyaan saya, jika Yesus yang bangkit, kenapa di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-14 ini Maria Magdalena tidak mengenali bahwa yang dilihatnya itu adalah Yesus sendiri? Mungkin itu saja Pak Pendeta, terima kasih. Ada dua kemungkinan jawaban ya. Ini kan Yesus setelah dia bangkit ya. Dan pada waktu dia bangkit itu memang tubuh lamanya dibangkitkan. Tapi sekaligus dia diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Dan itu mungkin memang mempunyai perbedaan karena tubuh kebangkitan itu sudah dimuliakan sekalipun belum full. Dan nanti waktu dia naik ke surga dimuliakan lagi. Dan karena itu waktu Paulus ditemui oleh Yesus dalam Kisah Rasul pasal 9, dia melihat sinar terang luar biasa, dan di sini tidak seperti itu. Tapi tetap mungkin sekali ada perbedaan antara Yesus setelah mati, setelah bangkit dengan Yesus sebelum mati. Karena itu dia pertama-tama tidak mengenali, itu kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan kedua adalah Maria ini kan dikatakan tadi menangis ya. Nah, menangis itu matanya bisa saja penuh dengan air,
sehingga ya apa ya, belakangan atau kabur gitu ya, nggak bisa mengenali Yesus, tapi tidak terus dia tidak mengenali Yesus ya. Dalam ayat 15 kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepada Tuhan, "Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling, ya rupanya tadi bukan berhadapan ya. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Jadi kenyataannya dia sekarang mengenali. Jadi jangan dipotong dalam sampai ayat 14 di mana dia tidak mengenali. Karena selanjutnya dia mengenali. Mi, aku sebentar Mi ya. Bisnis ya. Oke. Tapi tetap Boleh. Pak Pendeta ya, jawabannya hanya sekedar kemungkinan ya atau prediksi ya. Ya, memang enggak semua ayat itu bisa dipastikan artinya ya. Dan kadang-kadang bahkan kemungkinannya itu ada banyak. Malam semua. Selamat malam. Oh, kalau gitu ya tak, kira-kira nih boleh nggak kalau juga menerka gitu, mungkin yang bangkit itu bukan Yesus, boleh nggak kalau saya berpersepsi seperti itu? Ya, saudara, kalau artikan seperti itu kan nabrak seluruh ayat Alkitab ya. Karena ayat Alkitab sebelumnya mengatakan jelas-jelas Yesus yang disalibkan. Jadi mengatakan ada orang disalibkan atau mengatakan yang bangkit itu bukan Yesus dan sebagainya. Itu semua nabrak semua, dan cara kita menafsirkan itu seharusnya baik menafsirkan Al-Quran maupun menafsirkan Alkitab, saya kira sama saja dalam persoalan ini ya. Tidak boleh ayat ditabrakkan dengan ayat. Apa tidak ada apa ini Pak Budi? Ayat. Ya. Pak Budi, apa tidak ada kemungkinan itu apa yang tertulis di dalam Markus 16 ayat ke-12 bahwa Yesus itu memiliki mukjizat bisa merubah rupanya sendiri. Ya, di mana pada saat Yesus disalibkan pun kenapa di dalam Al-Quran digantikan dengan yang lain itu karena Yesus juga pada saat itu melakukan mukjizat, menukar rupanya itu. Ya, karena di dalam Markus 16:29 sesudah itu dia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Jadi yang apalagi kalau kita lihat dari ke-12 muridnya saja yang kesehariannya selalu bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak mengenal Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 15 ya. Bagaimana yang di sana itu diceritakan bagaimana murid-muridnya yang kesehariannya selalu bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Sampai pada akhirnya Yesus memecah roti dan membagikan kepada mereka. Baru mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus. Silakan. Ya, Lukas 24 ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16-nya yang menjelaskan, tapi penjelasannya memang tidak dijelaskan secara mendetail ya. Cuma dikatakan tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Apa sesuatu itu tidak diceritakan dalam Alkitab. Dan kalau Markus pasal 16 ayat yang ke-12 itu, saya kira saya sudah pernah mengatakan bahwa saya tidak mempercayai, sekalipun ada orang-orang Kristen yang mempercayai, tapi saya tidak mempercayai Markus 16 mulai ayat 8b sampai dengan ayat 20. Karena itu tidak ada di dalam manuskrip-manuskrip yang paling tua. Ya, berarti itu tambahan tuh Pak Notri. Oke, Mi, saya sebentar jawab ya. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih udah hampir 2 jam tadi untuk Bang Juma untuk Bang Song ditunggu sebentar ya Bang Song ya. Setelah ini ya Bang Song. Oke, siap. Ya, cuman aku nih promo aja lah, promo dulu sebentar, tolong ya. Tolong ya. Sekali lagi ini. Polo nih, karena aku lagi nonton. Oke. Saya gini aja pesan untuk Pak Buas. Tadi Pak Buas kan udah bicara tentang inkarnasi tadi itu. Tentang inkarnasi gitu kan. Jadi
saya pesan aja dengan Pak Bos jangan sampai inkarnasi Pak Bos, gitu kan. Karena nasi ini perlu Pak Bos, itu karbohidrat untuk nambah glukosa gitu Pak ya. Ini sekedar intermejo ya Pak mah. Intermejo, jangan sampai Pak nonton inkarnasi gitu ya. Kalaupun inkarnasi ya ganti dengan dengan gandum boleh gitu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak pamit dulu ya. Saya memang agak inkarnasi. Hah? Karena saya Oh, jadi agak inkarnasi sekarang ya? kalau makan nasi diabetes saya naik. Oh gitu. Oke, maju. Jarang-jarang sekali saya makan Karbo ya, nasi. betul. Jadi kita intermediate jangan kayak tadi ya. Oke, Bang Juma semua, kawan-kawan semua, anak pamit ya. Yuk, semangat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Song, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya sama Umi. Tadi konsep dalam Islam itu tidak ada teofani. Bagaimana Umi menjelaskan dalam ayat Al-Qasas 30 bahwa itu yang diadopsi daripada Al-Quran terhadap kisah Musa waktu Allah dia mewujud sebagai pohon, dan juga bagaimana di dalam ayat Al-Hadid ayat 3 yang dikatakan bahwa dia yang awal yang akhir, dia yang zohir juga, dia yang awal yang akhir, yang zohir dan yang batin. Itu gimana konsepnya? Dan juga di dalam itu dua dulu coba saya mau tahu. Soalnya di dalam- konsep-konsep ini kan yang diadopsi dari Kristen ya, dari Yahudi dan Kristen ke dalam Tidak ada Islam. Bang, sebentar. Tidak ada pengadopsian ajaran dari Yahudi atau dari Kristen di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah murni firman daripada Allah. Tidak ada pengadopsian. Jadi kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-30 ini sudah sangat jelas. Maka tatkala Musa sampai ke tempat itu, ya, di seluruh dia dari arah pinggir lembah di sebelah kanannya ada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Itu menunjukkan arah, bukan artinya bahwa Allah itu berteofani menjadi pohon. Tapi di sini ditentukan, di sini sudah jelas arahnya dari mana suara itu terdengar, ya. Maka tatkala Musa Baik, kalau- sampai ke tempat api itu, sebentar didengar dulu. Maka tatkala Musa sampai di tempat api itu, di seluruh dia dari arah pinggir lembah di sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu Musa sesungguhnya aku adalah Tuhan, ya, aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Di sini bukan artinya bahwa Tuhan Allah semesta alam ini adalah pohon, tetapi di sini menunjukkan suara itu arahnya dari mana, ya. Iya, oke. Oke, bagaimana dengan Al-Baqarah 210 di situ? Sepertinya ini mengadopsi tentang kedatangan anak manusia yang ditunjukkan kepada Yesus itu. Kedatangan Bang, Yesus. tahu Coba kalau arti mengadopsi itu mengambil dari ayat Bible atau dari Torah, itu mengadopsi ya. Tapi Al-Quran itu bukanlah kitab pengadopsian. Al-Quran itu adalah firman daripada Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada Baik. pengadopsian dari kitab lain. Al-Baqarah berapa tadi? 210. 210. Oke. Mau saya bacakan? Nggak perlu, biar saya yang baca aja. Coba dibacakan, Umi. Tidak ada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskan perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Lalu pertanyaannya apa? Yang Baik, mereka ini nantikan Allah sendiri yang akan datang kan? Apakah ini Bukan Allah Allah yang sendiri, sendiri yang dengar. akan datang? Tidak ada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah. Jadi kita ini sebagai manusia itu tidak menantikan siapapun kecuali datangnya Allah dengan para malaikat. Iya, dalam Bukan datangnya, naungan awan. bukan datangnya Nabi Isa. Jadi kalau kita ambil dari tafsir ini, tidaklah menunggu para penentang yang mendustakan lagi hari kafir itu, ya. Setelah tegaknya dalil-dalil yang nyata,
kecuali Allah yang datang kepada mereka dengan kedatangan yang sesuai dengan keagungannya dalam naungan awan pada hari kiamat. Untuk apa? Iya, berarti Untuk Allah ini adalah zohir ya, sebentar. menunjukkan eksistensinya, apa wujudnya Sebentar. dia. Karena bersama malaikat dan dalam naungan awan. Sebentar dulu Bang, Benar. saya jelaskan dulu. Sebentar, saya jelaskan dulu, jangan dulu dipotong ya. Untuk memutuskan, untuk apa? Untuk memutuskan ketetapan kepada mereka, antara mereka dengan keputusan yang adil. Dan juga datangnya para malaikat. Saat itulah Allah memutuskan putusannya terhadap perkara di antara mereka. Dan kepadanya lah semua urusan makhluk kembali. Seperti itu. Saya paham, cuma kan di sini kan Nah. dikatakan bahwa Allah sendiri yang akan datang bersama malaikat-malaikat dalam naungan awan. Ini kan sama dengan dalam Matius 24 itu. Dikatakan anak manusia akan datang dengan malaikat-malaikatnya dalam naungan awan-awan. Pada saat itu orang akan dikumpulkan dan ditiuplah sangkakala, itu kan sama konsepnya. Dan ini kan dikelihat, ini adalah Allah sendiri yang datang bersama malaikatnya. Kalau di dalam Alkitab dikatakan anak manusia datang gitu. Mau menyatakan bahwa di dalam Al-Quran pun Yesus dikatakan Allah, begitu. Bukan seperti ini. Ini kan zohir jadinya. Allah itu nampak gitu. Kan sedangkan di dalam konsep Islam itu, Ibu tadi berbicara bahwa Allah itu tidak zohir, Kata tidak siapa? tampak gitu. Kata siapa? Tidak pernah kan, teofani kan nggak menampakkan diri, nggak berteofani. Teofani itu, arti dari teofani itu apa? Teofani itu bahwa Ya, Allah Allah yang berteofani mewujud. menjadi ciptaan. Itu konsep daripada teofani. Maka oke. Allah ini dalam wujud apa datang ini? Sebetulnya begini, dalam Al-Hadid ayat ketiga saja sudah dinyatakan bahwa Allah berfirman, ya, dialah yang awal, dialah yang akhir, dan yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala Ya, itu. sesuatu. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.